Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga di masa pandemi ini saudara-saudara sekalian tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat cuplikan video singkat dari Ustadz Yahya Waloni. Di dalam video ini terlihat Ustadz Yahya Waloni sangat kaget, dia terkejut, marah sekaligus karena dia mendengar ternyata di Jakarta itu ada gereja Minangkabau dan orang-orang Minanglah yang menjadi jemaatnya. Mereka murtad, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mendirikan gereja di Jakarta. Nah, seperti apa video dari Ustadz Yahya Waloni? Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Kalau kita sadar bahwa Islam ini adalah kehidupan, saya tadi malam baru berbincang dengan seorang buya. Dia ngomong sama saya, Ustaz, apa buya? Di Jakarta sudah ada gereja Minangkabau. Berani sekali. Berani sekali. Murtad dari Islam. Maunya saya mengajarkan jemaah itu supaya paham apa itu Islam. Dan bagaimana kebohongan ajaran orang-orang kafir di luar sana. Kaget saya. Ternyata di Jakarta sudah ada gereja Minangkabau. Penghuninya orang Minangkabau. Apa yang menyebabkan sehingga saudara Muslim ini murtad? Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah video singkat dari Ustadz Yahya Waloni. Terlihat jelas ya, Ustadz Yahya Waloni kaget karena mendengar bahwa ternyata di Jakarta ada gereja Minangkabau dan penghuninya, katanya, jemaatnya maksudnya, mereka adalah orang-orang Minang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam video singkat tadi, Ustadz Yahya Waloni juga sempat menyinggung, mengatakan mereka sangat berani murtad ya. Dia katakan kalau saya ada di situ, saya akan mengajarkan mereka tentang Islam yang membawa kepada kehidupan dan juga mengajarkan mereka bagaimana ajaran orang kafir ya, dia katakan begitu ya. Jadi Ustadz Yahya Waloni ini memang seperti itulah dia sebagai Ustadz yang diterima di agama Muslim ya. Nah teman-teman, Ustadz Yahya Waloni di dalam akhir videonya dia mengatakan apa yang membuat mereka murtad ya, sehingga mereka meninggalkan Islam. Ya, alasan yang paling tepat adalah ya pastinya karena mereka mendapatkan kasih karunia dari Tuhan ya. Mereka mendapatkan anugerah Tuhan, mereka dipilih oleh Tuhan sehingga mau atau tidak, suka atau tidak, siap atau tidak siap, mereka harus meresponi panggilan Tuhan atas diri mereka, atas pribadi mereka untuk apa? Mengikut Tuhan. Karena yang memanggil mereka bukanlah manusia biasa, bukanlah manusia seperti kita. Yang memanggil mereka adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah itulah sebabnya tidak seorang pun dapat menahan ketika ada orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya saya sangat percaya seperti apa yang dikatakan Alkitab, bahwa kalau ada satu atau dua orang yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka pastinya akan ada sukacita besar di sorga. Amin ya. Nah teman-teman, saya sangat percaya juga apa yang dikatakan oleh kalimat mutiara, mungkin mutiara, slogan ya, mengatakan gereja itu semakin dibabat, maka gereja itu semakin merambat. Semakin gereja itu dihimpit, ditekan, bahkan diintimidasi, diancam, gereja tersebut tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah bekerja di dalamnya. Roh Allah ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Bahkan saya sangat percaya ketika ada orang menghimpit, menghalang-halangi gereja, Tuhan juga bisa pakai itu untuk apa? Membuat mereka melihat, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya punya kisah, ada waktu dalam pendirian gereja dan ada orang yang menghalang dengan sangat radikal, sangat keras. Tapi akhirnya orang yang menghalangi ini justru mengenal Tuhan, dan akhirnya apa? Dia yang paling radikal untuk membela, bahkan mendukung supaya gereja itu tetap ada. Saya temukan kasus ini ketika saya melayani di Sumatera Barat, teman-teman. Terlihat, saya melihat para preman menjadi pelindung bagi gereja. Awalnya mereka sangat tidak suka terhadap gereja, tetapi mereka menjadi pembela. Tuhan pakai mereka untuk apa? Menjadi pelindung bagi gereja ya. Saya percaya itu juga pekerjaan Tuhan. Nah teman-teman, satu hal yang perlu kita ingat ya, ketika martir pertama yaitu Stefanus mati dibunuh,
ya, dilempari dengan batu karena dia menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau terima kebenaran itu, dan mereka melempari dia dengan batu sampai mati. Dan saudara, apa yang terjadi ketika Stefanus mati? Paulus ada di situ menyaksikannya. Sehingga apa yang terjadi? Sesudah itulah Paulus dipilih Tuhan dan dia menjadi rasul, menjadi pelayan Tuhan yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang penulis kitab yang paling banyak di dalam Perjanjian Baru. Dan tidak hanya itu teman-teman, para rasul juga ketika mereka menjadi martir, ada banyak benih-benih jiwa yang tumbuh akibat pelayanan mereka, walaupun mereka harus mati martir. Kemudian tidak hanya itu, kita percaya setiap daerah kita punya misionaris. Seperti di Sumatera Utara ada namanya Nomensen. Sebelum Nomensen ada juga misionaris yang sudah datang duluan, 2 orang, namun mereka mati. Tetapi ketika Nomensen masuk, dan walaupun dia harus mati di situ dan menjadi misionaris yang martir di Tanah Batak, dan akhirnya apa yang terjadi? Gereja tumbuh di situ. Demikian juga dengan Dinias, seorang misionaris dari Jerman, Denninger. Dia menjadi misionaris dan akhirnya masyarakat Nias mayoritas mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ada benih yang tumbuh di situ ya. Ada orang-orang yang bertobat. Kemudian di Mentawai ya. Di Mentawai itu nama misionarisnya adalah Agus Lep. Dia meninggal juga di Mentawai ya. Dan apa yang terjadi? Masyarakat Mentawai yang dulunya tidak mengenal Tuhan karena ada misionaris yang datang ke sana, walaupun dia harus mati, tetapi apa yang terjadi? Mereka justru menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah kita dapat lihat bahwa ketika gereja semakin dihimpit, dihambat, Tuhan tidak tinggal diam. Dia bekerja, dia memelihara, dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Itulah sebabnya kalau ada orang murtad, meninggalkan Islam, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan karena mereka sendiri yang mau, tapi karena Tuhan panggil mereka. Tuhan pilih mereka supaya mereka menjadi ahli waris kerajaan Allah. Saya berdoa kiranya saudara yang mendengarkan video ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau, keluargamu, dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu yang dikatakan oleh Paulus ketika dia berkata kepada kepala penjara yang takut karena di dalam penjara sedang ada gempa bumi. Demikianlah video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.